pencegahan narkoba, watak anak rentan, rehabilitasi keluarga. 98 karena salah satu adik kena narkoba, maka belajar tentang rehabilitasi narkoba di Kuala Lumpur. Waktu itu belum ada BNN tahun 90-an kan. Tapi awalnya interest. Interest karena gini, adik saya kan anak baik-baik gitu ya. Kenapa gara-gara pakai narkoba gitu jadi kacau balau gitu. Dan waktu itu kan kita waktu belajar di kedokteran tentang adiksi itu sedikit, cuman belajar zatnya heroin, amfetamin gitu-gitu kan. Tapi nggak belajar tentang perilakunya yang jadi berubah gitu dan bagaimana untuk ngebetulinnya, nggak belajar itu. Itu kan lucu ya Bu, anak baik-baik ya, bisa kena narkoba. Itu dari mana logikanya gitu loh Bu? Jadi gini, kan setiap anak tuh ada wataknya masing-masing ya. Nah, rupanya kalau kita riset, kita 25 tahun ngeriset kecil-kecilan ya, 60% anak-anak yang kena narkoba yang anak watak damai. Damai itu maksudnya yang terserah, iya, terserah, iya. Masa Bu? Iya. Anak yang nggak suka konflik. Makanya sehingga susah bilang tidak pada tekanan teman sebaya. Dikala nanti dia masuk usia remaja, usia dewasa gitu. Damai atau penakut itu jatuhnya? Jadi watak hasrat damai itu kelemahannya terkesan penakut karena ada tekanan tadi. Tapi aslinya damai, anak yang nggak mau konflik. Oh, nggak mau ribut anaknya, mau cari tenang betul, gitu. Betul. Nah, kemudian nggak punya ilmu tentang drugs ini, nggak tahu putau itu apa, nggak tahu cimeng itu apa kan. Dulu kan dikit banget. Iya betul, dikit betul. Banget, Pengetahuan kan? tentang itu kurang. Betul. Oke. Terus kemudian nggak ada skill untuk bilang tidak secara asertif gitu. Kan Ya, makanya sekarang, bawaannya soalnya. Iya, bawaannya. Oke. Makanya saya di dalam preventif ini untuk pola parenting harus tahu kalau kita punya anak damai, ya ajarin juga untuk galak sedikit. Oh, Gitu. ada itu kayak penyeimbangnya gitu. Iya. Malah yang punya anak galak saya udah bisa bilang, anak saya galak Bu Aisyah. Syukur dulu, kenapa? Bandar takut lah sama anak galak. Oh, karena dia lebih berani untuk bilang Iya, enggak bilang gitu. tidak. Makanya yang anak yang wataknya mengatur atau sedikit tegas itu cuma 10% yang kena. Nah, kalau misalnya anak ini kayak tadi Ibu bilang, dia kayak damai. anak damai, berarti kurang tegas. Iya. Baiknya tuh pola asuhnya kayak gimana ya? Diajarin untuk tegas gitu. Sampai diajarin misalnya kamu kalau disuruh temanmu bolos misalnya, ya kamu bilang tidak. Nggak enak Bunda. Iya. Ya, bilangnya kamu boleh berbohong. Sampai gitu itu. Boleh bilang, sorry ya, gue tadi ditelepon nyokap gue harus pulang. Gitu. Oh iya, jadi kayak kesannya berbohong Iya, gitu ya? Iya, jadi strategi itu sebetulnya. Strategi. Nah, harus diajarin gitu. Karena kalau nggak punya skill gitu, dia selalu berpikir ya udahlah ikut aja lah. Ya, apalagi nanti pas remaja ada keinginan di approve di lingkungan gitu. Nah itu kan yang harus diajarin bahwa pada saat kamu diterima di lingkungan tuh nggak mesti kamu harus ngikutin yang negatif kan gitu. Itu emang diajarin. Dan saya ingat sekali tuh waktu belajar di KL, namanya Rumah Pengasih ya. Itu diajarkan buat anak-anak yang tipe damai, latihan juga. Sampai latihan ada role play-nya. Misalnya ada bandar kasih narkoba. Pertama bilang sorry, thank you. Kalau sampai kamu dipaksa pukul, tendang, Allahu Akbar. Gitu. Oh ada sampai kayak Diajarin gitu? Oh itu sebenarnya tujuannya latihan itu, adegan itu untuk apa? Untuk dia punya skill untuk mencegah kan. Dan ketika dia mengalami? Iya, iya. Dan dia juga sudah tahu bahwa oh ya ini bahaya. Kalau sesuatu yang bahaya saya ngelawan, itu boleh. Gitu. Oke. Ya. Nah, Ibu akhirnya terjun di dalam bidang itu dan kemudian kenapa Ibu akhirnya panjang nih sekarang sampai sekarang? Karena gini, kita ngerasain kalau adik yang anggota keluarga kena narkoba habis-habisan. Oh, berarti kisah ada di Iya, situ ya? Iya, habis-habisan. Udah deh, yang tadinya nggak berbohong jadi berbohong, manipulasi, curi barang, jual barang. Oh habis kan, udah. Oh itu masuk titik terendah Ibu juga pada posisi itu? Iya. Kemudian antar keluarga kita bertengkar. Kemudian di awal-awal tuh kita pasti nyalain orang, kamu yang nyuri ini ya, kamu yang gitu. Oke. Iya. Akhirnya... Ayah saya juga pernah, ini magic jar di mana nih? Iya. Oh udah dibawa sama adik saya berikut nasi-nasinya. Oh jadi udah merusak keluarga? Iya.
Makanya nanti di dalam rehabilitasi narkoba, keluarga pun di terapi, dipulihkan. Karena kalau enggak nanti pas dia pulang ke rumah, kalau keluarga belum dipulihkan, belum dibetulkan juga dia punya pola asuh gitu ya. Nah, bisa jatuh lagi. Rumit ya. Rumit. Kalau rumit. kena narkoba itu ya Bu ya. Rumit. Makanya dikatakan pemulihan itu seumur hidup. Gitu. Makanya saya sama adik-adik kalau udah keluar rehabilitasi saya bilang, satu waktu kamu jatuh lagi, datang ke sini. Ini keluarga baru kamu gitu. Karena nggak semua orang ngerti kenapa kamu jatuh lagi. Oke. Nggak Nah, semua. penanganan untuk orang yang terkena narkoba, Bu, itu seperti apa sih sebenarnya? Panjang sebetulnya ya, tapi secara konsep internasional dibagi 3 dia, dibagi 3 tahap. Ada namanya rehabilitasi medis, orang bilang detoksifikasi. Oh, Jadi dibersihkan. ya bersihkan dalam rangka putus zatnya tuh, atau orang bilang withdrawal, atau kalau bahasa kerennya sakaunya itu dilewatin dulu. Oh, berarti zatnya itu masih akan ada di dalam badan kita gitu. Betul. Dan Betul. itu Di yang otak, membuat ya, kecanduan. Iya, di otak. Otak ini selalu minta itu kan, minta. Kalau nggak dikasih, berbagai macam kelainan ada secara fisik kah, secara mental kah gitu. Apalagi yang golongan heroin yang putau tuh. Oh, itu Keras. badan sakit semua itu. Badan sakit. Akhirnya karena sakit kan panik. Kita aja misalnya kita asma gitu. Tiba-tiba datang kita punya relapse-nya asma itu kan panik kan. Hah? Iya. Semahal apapun obat asma itu akan kita tebus. Iya, paham. Makanya narkoba dia ada toleransi dosis. Kalau minggu ini pakai 100.000, minggu depan udah nggak mempan 100.000. Naik 200, minggu depan naik 300. Makanya jutaan tiap hari. Naik terus Iya. gitu. Makanya yang awalnya dari duit pribadi, lama-lama nyolong, lama-lama jual barang, segala macam. Diapain Bu kalau detox itu? Tergantung, ada beberapa model ya. Ada yang kita lihat zatnya dulu. Kita lihat zatnya. Tergantung. Iya, tergantung zatnya. Ganja tuh agak lama. Untuk dibersihin itu dia makan waktu 3 minggu, 4 minggu. Oh, ganja itu juga kecanduannya Iya. besar, Bu? Karena dia tersimpan nggak cuma di otak tapi di lemak-lemak tubuhnya. Oh, Bersihnya lama, bersihnya lama. oke. Jadi tergantung jenis, Jenis. obat yang dia gunakan tuh. Jenisnya, berapa lama dipakai, Iya, dosisnya sebanyak apa, oke. gitu. Sehingga akhirnya nanti 2 indikasinya, ya sudah nggak terlalu sakit, bukan nggak sakit banget ya, nggak terlalu sakit, sama sudah tes urinnya negatif. Nah, gitu. Kalau misalnya yang paling sulit disembuhkan narkoba apa, Bu? Sebetulnya semuanya kan jadi mengganggu ya, mengganggu pemahaman Iya. ya, bahwa apalagi yang punten-punten tuh yang jenisnya benzodiazepam, orang-orang bilang boti, koplo, BK. Oh, yang murah-murah itu. Oh, yang murah, gitu iya. lah. Oh. Iya, itu kan ngajarin orang yang addiction itu dibanding addiction misalnya putau ya, yang golongan benzo ini ya agak lama dia untuk mencerna, gue emang nggak boleh apa aja nih, emang gue kenapa. Jadi ini Lama. ya, apa? Agak-agak maaf dongo ya? Iya. Menangkap sebuah pemahaman itu lama banget. Oh, oke. Ke situ. Nah, itulah maka setelah rehabilitasi medis atau detoksifikasi masuk rehabilitasi sosial. Itu kita ngebetulin habitnya mereka. Habitnya Habitnya mereka kan jadi kacau kan? Heeh. Misalnya jadi pembohong, jadi penipu, pemalas kan gitu, jual barang, kemudian kompulsif, apa-apa mau cepet-cepet gitu, semuanya mau cepet. Bahkan pun nanti kalau mau kerja mau cepet dapat duitnya. Pengaruh itu. Oh, itu ke bawah Iya, itu. ke bawah. Itu dibenerin. Betulin dengan cara mereka menjalankan lifestyle